Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran bilangan berpangkat. Mohon maaf, nanti videonya kurang begitu rapi karena Bapak membuat videonya sendiri tanpa bantuan. Jadi mohon maaf. Nah, pada kesempatan kali ini di sini yang sudah Bapak print yaitu ada peta konsep pembelajaran kita. Jadi kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar, di mana turunannya yaitu bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, notasi ilmiah. Yang kita belajar pertama kali adalah bilangan berpangkat yang ini, ya. Nah, di sini ada penjelasan tokoh matematika yaitu Julius Wilhelm Richard Dedekind. Ya, kalian bisa baca untuk lebih jelasnya. Nah, kita masuk poin 1.1 yaitu bilangan berpangkat. Di sini ada pertanyaan penting, ya. Bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan? Itu pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami konsep bilangan berpangkat. Kegiatan 1. Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang untuk 1, di sini buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tidak perlu kita buat kelompok, ya. Tidak perlu kita buat kelompok. Kalian mengerjakan secara pribadi. Yang kedua, yang kedua, sediakan selembar kertas serta sebuah gunting kertas. Nah, Bapak mohon nanti kalian coba siapkan kertas, kemudian juga gunting. Yang ketiga, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Nanti akan Bapak beri contoh cara melipatnya, ya. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan 1 lembar kertas, ya. Boleh kertas kosong atau kertas tidak terpakai, yang penting dia utuh, tidak robek, dan sebuah gunting. Berdasarkan panduan tadi, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Bapak contohkan, kertas tadi kita lipat seperti ini, ya. Kedua sisinya kita satukan, ya, kita satukan. Kemudian kita lipat seperti ini, dibagi 2 sama rata, ya. Yang dimaksud dengan sumbu simetri itu ini, garis ini, ya. Ini garis ini itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, jadi bagian yang dilipat akhirnya sama besar. Kemudian tahap yang keempat, guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Jadi ini kertas tadi yang sudah kita lipat dan kita sudah dapat sumbu simetrinya, kita gunting, ya. Kita gunting. Setelah kita gunting, maka dia akan terpotong menjadi 2 buah bagian yang sama besar, ya, yang sama besar. Kemudian langkah berikutnya, tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lainnya. Jadi ini kita tumpuk.
Ya, yang kertas yang satu tadi kita tumpuk ke satu bagian lainnya ya, sehingga menutupi seperti ini. Nah, kemudian yang keenam, berikan kertas tersebut kepada temanmu berikutnya. Ini tidak usah kita laksanakan ya, tidak usah kita laksanakan. Nah, tidak usah kita laksanakan. Lalu lakukan langkah 3-5 secara berulang sampai seluruh temanmu dalam kelompokmu dapat giliran. Ini tidak usah, cukup kita yang mengerjakannya. Kita melakukan langkah ketiga sampai kelima secara berulang ya. Kemudian yang ketujuh, banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Nah, ini banyak kertas ya. Tuliskan banyak kertas pada tabel berikut. Nah, berapa dia isi di sini ketika kita mengguntingnya yang kedua, 3, 4, 5. Tadi guntingan pertama banyak kertasnya jadi 2 ya. Nih, banyak kertasnya jadi 2 ya. Kemudian untuk pengguntingan kedua yang ini, supaya kita dapat hasil banyak kertasnya, kita tumpuk ya, kita tumpuk baru kita lipat seperti tadi ya. Nah, ini sudah Bapak lipat tumpukan 2 kertas tadi. Nah, 2 kertas ini kita tumpuk, kemudian kita lipat lagi. Nah, kemudian kita gunting lagi di sumbu simetrinya tadi. Nanti kita akan dapat berapa banyak kertas yang dihasilkan dari guntingan yang kedua ini. Ya, ini kertasnya sudah Bapak gunting di sumbu simetri. Nah, dan terbagi menjadi 2 bagian yang sama. Baru kita hitung berapa banyak kertas yang dihasilkan dari guntingan yang kedua ini. Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata dari guntingan yang kedua ini banyak kertas yang dihasilkan adalah 4. Nah, untuk guntingan ketiga caranya sama. Kita ulang lagi langkah ke 3 sampai ke 5. Guntingan tadi yang menjadi 2 bagian kita tumpuk lagi. Kita tumpuk lagi di sini ya. Kita tumpuk lagi. Kemudian kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Baru kalian gunting. Nanti jadinya berapa banyak kertasnya. Silahkan kalian coba dan isi ya. Dan isi di sini ya, isi di sini. Itu tugas pertama. Nah, tugas 1 kalian ya, mengisi tabel di buku ini ya, di halaman 4. Nah, nanti akan Bapak kirim fotonya ya. Bagaimana cara menulisnya Pak? Nulis tugasnya. Caranya, jadi tabel ini nanti kalian tulis di buku tugas matematika. Jadi siapkan 1 buku tulis khusus tugas matematika. Sampul depannya ditulis nama, kelas ya, mata pelajaran. Nanti kalian tulis tabel ini di buku matematika dan kalian isi titik-titik ini sesuai dengan hasil guntingan kertas kalian tadi. Itu tugas pertama ya. Nah, jadi ini dia konsepnya dari hasil percobaan tadi ya. Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1 ya. Maksudnya seperti ini. Guntingan ke-1 tadi kita dapat banyak kertas 2. Nah, guntingan kedua yaitu 2 kali lipat dari banyak kertas ini tadi hasilnya. Jadi 2 pangkat 2,
4 ya. 2 kali lipat dari 2 adalah 4 dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua. Nah, dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2 titik kali 2. Dimana 2 sebanyak N. N ini maksudnya berapa mau kita taruh hasilnya ya. Mau kita taruh angkanya berapa kali. Misal pengguntingan kertas sebanyak N kali. Di tugas kita 5 kali ya. Berarti nanti N ini kita ganti 5 ke 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 5 kali. 2 sebanyak 5 kali. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini nanti kalian bisa tahu, oh seperti itu konsepnya. Kemudian kembali ke materi. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat N. N kecil ditulis di atas ini disebut pangkat. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Kenapa disebut dengan perpangkatan 3? Karena angka pokoknya di sini 3. Contoh berikutnya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Kenapa di sini 4? Karena bilangan negatif 2-nya berulang dikalikan ulang sebanyak 4 kali. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini ada ayo kita mencoba. Nah, lakukan kembali kegiatan 1. Kegiatan 1. Nah, ini kegiatan 1 ya, kegiatan 1. Tetapi kertas dilipat menjadi 4 bagian yang sama besar berdasarkan sumbu simetri lipatnya, vertikal dan horizontal. Ya, jadi seperti ini ya, nanti kan Bapak beri contoh cara melipatnya 4 bagian sama besar. Jadi kertas kosong tadi kalian lipat seperti ini dulu. Nah, lipat seperti ini. Sudah kalian lipat, kemudian lipat lagi dia ke bawah ya. Lipat lagi ke bawah. Nah, setelah dilipat seperti ini, bisa kita cek. Nah, ini sumbu simetrinya. Yang ini vertikal, yang ini horizontal ya. Nah, jadi dilipat menjadi 4 bagian yang sama ya. Nah, seperti ini ya. Kita lipat, kemudian lipat lagi. Apa selanjutnya? Nah, kemudian tuliskan jawabanmu seperti tabel di atas. Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan jumlahnya sama dengan yang telah kamu lakukan sebelumnya? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan secara singkat ya. Jadi nanti kalian buat lagi tabel seperti ini. Nah, buat lagi tabel seperti ini. Pengguntingan ke-1 banyak kertasnya berapa? Bapak akan bantu kalian dengan membuat tabelnya ya. Ya, ini sudah Bapak bantu untuk membuat tabel untuk tugas 2 ya. Untuk tugas 2. Untuk tugas 2 yang ayo kita mencoba. Jadi tabelnya sama seperti tugas 1 tadi. Nah, sama tabelnya ya. Pengguntingan ke banyak kertas. Nah, di sini sampai 5, kita coba sampai 4 saja ya. Di sini kita coba sampai 4 saja. Sekarang kita coba kita gunting ya.
kita gunting di sini tadi. Ya. Kita coba gunting. Dapat berapa dia ya? Dapat berapa dia nanti? Setelah kita lipat tadi, kertasnya kita buka ya. Kemudian kita gunting di sumbu simetrinya yang vertikal dan horizontal ya. Nanti akan Bapak gunting ya. Ini Bapak gunting yang bagian vertikalnya dulu ya. Yang vertikalnya dulu. Nah, sudah. Kemudian Bapak gunting lagi yang bagian horizontalnya ya. Nah, setelah Bapak gunting semua, rupanya kertasnya jadi 4. Berarti di sini nanti kalian tulis 4. Nah, kemudian kita lipat, kita tumpuk lagi kertas tadi. Kita lipat lagi menjadi 4 bagian ya. Kita lipat lagi kertas tadi. Kita lipat lagi seperti ini ya, seperti ini. Kita lipat, kemudian kita lipat lagi. Kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita lipat lagi ke bawah ya. Setelah kita lipat ke bawah, kita buka lagi. Ya, buka lagi seperti, kita ulangi lagi. Seperti yang pertama tadi. Kita buka lagi. Kemudian kita gunting lagi ya di sumbu simetrinya tadi, di garis yang ini ya. Nah, kita gunting lagi, berapa dia hasilnya? Bapak bantu sekali lagi, Bapak gunting. Nah, sudah Bapak gunting. Setelah Bapak gunting, berapa dia jadi banyak kertasnya? Kita sama-sama hitung ya. Yang pertama bagian sebelah sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sebelah sini juga ada 4 ya. Sebelah sini juga ada 4. Sebelah sini juga ada 4. Jadi total hasilnya semuanya adalah berapa? 4 dikali 4, 16. Berarti di sini 16 kita tuliskan. Nah, silahkan kalian lanjutkan untuk mengisi guntingan ketiga dan guntingan keempat. Berapa dia hasilnya? Caranya sama. Yang kertas yang ini tadi, itu kita tumpuk lagi. Kita tumpuk. Kalian lipat ya. Kalian lipat seperti ini, kemudian lipat lagi, baru digunting. Hasilnya berapa ya? Nah, karena kertasnya ini semakin lama semakin kecil, yang guntingan keempat tidak usah kita kerjakan ya. Nanti kan agak susah kita mengguntingnya ya. Jadi cukup sampai di sini saja, sampai ke 3 guntingan. Itu yang kalian buat ya. Jadi nanti tabelnya sampai sini saja tabelnya. Nah, tinggal sekali percobaan lagi kalian buat ya. Nah, Bapak harap kalian bisa paham. Nah, itu tugas yang kedua. Jadi kita sudah ada 2 tugas ya. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada ayo kita berbagi. Paparkan atau presentasikan percobaan di atas depan teman sekelasmu ya. Itu tidak usah karena kita tidak masuk ya. Nah, yang untuk tugas kedua tadi ada pertanyaannya ya, ada pertanyaannya di sini. Apakah banyak kertas hasil guntingan pada tiap pengguntingan jumlahnya sama dengan yang telah kamu lakukan sebelumnya? Artinya sama enggak dengan tabel yang di sini ya. Kalau seandainya hasilnya sama, tulis sama. Tidak sama, ditulis jawabannya tidak sama. Nah, berarti pertanyaannya ya, Bapak bantu menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan ya. Pertanyaan 1, Bapak singkat aja ya supaya enak. Apakah sama hasil guntingan dengan
dengan kegiatan tugas 1. Nah, kalau menurut kalian sama, tulis sama. Kalau tidak, tulis tidak sama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan secara singkat. Jelaskan secara singkat ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya seperti ini. Kalau di sini jawabannya sama, kenapa bisa sama? Kalian jelaskan secara singkat. Ya, pakai kata-kata sendiri. Salah tidak apa-apa. Yang penting kalian isi, kalian coba. Kalau seandainya di sini tidak sama, kenapa juga bisa tidak sama, terjadi tidak sama? Kalian jelaskan juga secara singkat ya. Sekali lagi Bapak ulangi, menjelaskannya pakai kata-kata sendiri ya. Belajar merangkai kata, salah tidak apa-apa ya. Kita kembali ke materi berikutnya. Nah, kegiatan 2, menggunakan notasi pangkat. Setelah memahami konsep perpangkatan pada kegiatan 1, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, halaman berikutnya di sini ada ayo kita amati. Amatilah tabel berikut ini. Perpangkatan 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5. Nilainya 25. Kemudian 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Nilainya 125. Kemudian 5 pangkat 4, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nilainya 625. Jadi seperti itu. Perpangkatan itu adalah bentuk perkalian yang diulang sesuai dengan pangkatnya ya. Nah, di sini penjelasannya. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. 5 di sini. Bilangan 5 ini merupakan atau disebut basis ya. Basis. Jadi basis itu adalah angka yang besar ya. Bukan yang kecil ya, yang besar ya. Atau bilangan pokok. Nah, basis tadi artinya bilangan pokok. Basis tadi ya, bilangan pokok. Sedangkan 3 ini, yang kecil ini, merupakan eksponen atau pangkat. Eksponen atau pangkat. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana basis, yang mana pangkat ya. Kalau di sini ada angka 5 dan yang 3 kecil di atas, 5 ini kita sebut dengan basis ya. 3 ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Kita masuk ke berikutnya, ayo kita menanya. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata basis dan eksponen. Nah, itu tugas 3 ya. Tugas 3. Di sini tugas 3. Tugas 3. Tugas 3. Kalian disuruh membuat pertanyaan dengan menggunakan kata basis dan eksponen. Ya, pada tugas 3 ini kalian cuma membuat pertanyaan saja, tidak perlu dijawab dengan kata basis dan eksponen. Contoh seperti ini ya, contoh pertanyaan. Contoh untuk tugas 3 ya. Contoh pertanyaan. Misalnya 1. Apa yang dimaksud dengan basis ya. Ini contoh pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan basis. Nah, yang kedua,
Tanya 5 pangkat 3 yang manakah disebut basis. Nah, ya. Gini aja biar lengkap ya, nggak usah basis, eksponen. Nah, jadi di sini tugasnya buat pertanyaan. Bapak minta tugas tiganya buat satu pertanyaan dua buah. Nah, pertanyaan 2 buah dengan menggunakan kata basis dan eksponen. Nah, itu tugas 3-nya ya. Contohnya seperti di atas ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Contoh pertanyaannya. Tapi jangan pakai lagi pertanyaan seperti ini ya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua bisa tinggal kalian ganti angkanya ini ya. Nah, kalian ganti bilangannya, ini kalian ganti ya. Jadi kita sudah ada 3 tugas ya. Berikutnya masuk lagi ke materi. Di sini ada lagi ayo kita mencoba. Nah, ada tabel. Setelah mengamati tabel di atas, tabel ini tadi, lengkapilah tabel di bawah ini. Jadi kalian disuruh mengisi ya. Nah, di sini berarti ini tugas 4. Nah, tugas 4. Jadi kalian buat ya tugas 3 tadi, kalian buat di buku catatan, di buku tugas tadi ya, buku tugas tadi. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 buat di buku tugas. Tugas 4 juga dibuat di buku tugas. Cara mengisi ini seperti ini aja, gampang. Tinggal kita lihat contoh tabel di atas. Bentuk perkalian, di sini 2 pangkat 4. Basisnya 2, eksponennya 4, pangkatnya 4 ya. Tinggal kita buat perkalian. 2 berulang kali sebanyak 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nilainya tinggal kita hitung. 2 dikali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16 ya, 16 ya. Dan seterusnya kalian isi ya di sini. Ini tugas 4. Nah, di sini ada lagi, berdasarkan tabel di atas, tuliskan kembali 8 pangkat n dengan n bilangan bulat positif dalam bentuk perkalian. Jadi kalian buat nanti di situ 8 pangkat n ya. 8 pangkat n sama dengan 8, n-nya ini kalian ganti dengan bilangan bulat positif. Tahu kan bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif pasti tahu. Ya, contohnya bilangan positif 10 bilangan positif ya, 8 bilangan positif. Jadi kalian ganti di sini 8 pangkat berapa ya, pangkatnya dia bilangan positif. Kemudian kalian buat bentuk perkaliannya ya. Nah, seperti itu. Misal Bapak kasih contoh ya, contoh untuk yang ini ya, contohnya misalnya 8 pangkat n, Bapak kasih 8 pangkat bilangan bulat positif. Bapak mau banyak, Bapak kasih 8 pangkat 10. Nah, 10 ini kan bilangan positif, berarti bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 sampai 10 kali. Sini sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita
Maaf sebelumnya video tadi terpotong. Nah, jadi hasil ini tadi adalah 1.741.824. Nah, itu kalau 8 pangkat 10. Jadi nanti kalian mengerjakannya jangan pakai pangkat bilangan positif yang besar. Nanti mengalikannya susah ya. Pakai bilangan positif yang kecil saja. Lanjut berikutnya. Di sini ada ayo kita simpulkan ya. Setelah melakukan kegiatan 2, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut, kalian pasti tahu ya, disebut apa ya? Nanti ini jadi tugas 5 ya, tugas 5. Kalian tulis ulang di buku catat, di buku tugasnya dari sini ya, perpangkatan sampai di sini. Nanti kalian isi di sini ya. Sudah ada di sini jawabannya. Jawabannya bisa dicari ya. Ada di sini tadi di halaman 6. Jawabannya ada di halaman 6. Bisa kalian baca ya. Nah, kalian pahami. Di sini juga banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut apa? Di sini ada. Nah, di sini A disebut dengan apa, N disebut dengan apa. Kalian bisa menjawabnya. Nah, lanjut lagi. Di situ ada materi esensi 1.1 bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A dengan N bilangan bulat positif sebanyak N di sini ya. N-nya bilangan bulat positif. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3-nya ada 5 kali berulang. Jadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok basis, sedangkan 5 ini disebut sebagai pangkat eksponen. Nah, contohnya, contoh 1, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. A. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2. Basisnya negatif 2 dan pangkat 3. Kenapa di sini pangkat 3? Karena negatif 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Jadi dia 3 di sini. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 karena dia berulang sebanyak 3 kali. Maka pangkatnya pangkat 3. Itu pangkatnya ya, eksponennya, basisnya yaitu negatif 2. Lanjut ke halaman 8. Nah, sini ada B. B di mana Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sama dengan Y pangkat 6. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Itu kurang lebih ya seperti yang tadi. Cuma di sini kan nyatakan perpangkatan 0,3 pangkat 2 dan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Ini dibalik ya. Kalau ini pangkatnya dulu baru bilangan perkalian berulangnya. Contoh sini negatif 0 dalam kurung ya. Negatif 0,3 pangkat 2 itu bentuk perkalian berulangnya adalah negatif dalam kurung negatif 0,3 dikali dalam kurung negatif 0,3 sama dengan 0,09. Dia jadi positif di sini ya, jadi positif. Nah,
Begitu juga seterusnya ya. Di sini kita lanjut ke ayo kita menalar. Berdasarkan contoh 2, tentukan perbedaan dari. Nah, 1. Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif ya. Kita disuruh menalar ini dari contoh tadi, contoh 2. Yang mana basis bilangan positif? Basis bilangan positif kita lihat di sini 0,3 ini basis bilangan positif ya. 0,3 pangkat 2, 0,3 pangkat 3 ya. Basis bilangan positif dan negatif. Nah, yang ini negatifnya, basis bilangan negatif negatif 0,3 dan negatif 0,3. Nah, sama ya. Perbedaannya apa? Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Nah, perbedaannya, kalau dia basisnya positif, maka hasilnya akan tetap positif ya. Ini juga basisnya positif, hasilnya pasti tetap positif. Kalau dia basisnya negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, itu bedanya ya. Kalau dia basisnya positif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau basisnya negatif, dia hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung dari pangkatnya. Itu poin yang kedua. Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Nah, perbedaannya apa? Perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Perbedaannya, kalau dia eksponennya, pangkatnya 2 ini bilangan genap ya, bilangan genap, maka jika basisnya negatif, eksponennya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, kalau dia basisnya negatif, eksponen atau pangkatnya negatif, 3 ini kan negatif, maka hasilnya negatif. Jadi ya, mohon maaf Bapak ralat, tadi ya, bukannya negatif 3 nih ya, ganjil. Coba ulangi. Jika basisnya negatif, pangkatnya atau eksponennya bilangan ganjil, 3 ini ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Di sini sudah Bapak bantu menjelaskan jawabanmu di Ayo Kita Menalar halaman 8. Kita lanjut ke halaman 9. Nah, contoh 3, operasi yang melibatkan perpangkatan ya. Tentukan hasil operasi berikut. A. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Di sini ingat kembali mengenai urutan operasi hitung. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah perpangkatannya dulu ya, baru kita kalikan, baru ditambah. Seperti ini contohnya. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan, hitung hasil perpangkatan dulu. 3 ditambah 2 dikali 25. 25 dapat dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Baru lakukan operasi perkalian, baru kita kali. 2 dikali 25 sama dengan 50 ya. Jadi kita tulis ulang di bawahnya. 3 ditambah 50. 50 dapat dari 2 dikali 25. Baru kita lakukan operasi penjumlahan, baru kita tambah 53 ditambah 50 ya. Jadi di sini sama dengan 53. Begitu juga dengan yang B, pembagian. Contohnya 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Kita hitung dulu perpangkatan semua ya. Sama dengan 64. 64 dapat dari 4 pangkat 3, yaitu 4 dikali 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 12. 12 dikali 4 sama dengan 64 ya. Seperti ini Bapak bantu di sini. 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 ya. Sama dengan 4 dikali 4 16, kita kalikan 4 lagi sama dengan 64.
Makanya di sini 64 dibagi 8, 8 tetap karena nggak ada pangkatnya, ditambah 9, 9 dapat dari 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Makanya tambah 9. Jadi baru kita operasi pembagiannya ya. 8 ini dapat dari 64 dibagi 8, maka dia turun di sini 8 ya. Baru ditambah 9, 9-nya tetap ya. Jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke ayo kita tinjau ulang. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, berarti kalian mengerjakan ini lagi. Berarti tugas yang tugas ke-6. Tugas ke-6 ini, tugas ke-6 ya. Kalian tulis di buku tugasnya, baru kalian jawab. Nah, sekarang Bapak bantu ya, Bapak bantu. Nah, untuk nomor 1 yang A ini, itu berarti kalian buat basisnya negatif 2/3. Pangkat berapa dia? Nah, kan isi pangkat berapa ya. Kalau yang ini berarti T-nya itu pangkat berapa dikali 2-nya pangkat berapa ya. Nah, kalau yang ini yang nomor 2A, 9 dibagi 3 kali 4 pangkat 3, sama seperti ini mengerjakannya, sama seperti B ya. Sama seperti B ini. Nah, cara mengerjakannya ya, tinggal kalian buat seperti itu yang B. Kalau yang bagian 2B ini juga sama. Dia sama seperti yang A, sama seperti A. Nah, kalau yang C enak, min 6 pangkat 6. Nah, tapi ini ada perbedaannya ya, karena tidak pakai dalam kurung. Jadi seperti ini mengerjakannya. Tulis tanda negatif dulu ya, baru buat kurung. Di sini buat 6 dikali berapa kali dia? Karena di sini pangkat 6 ya. Pangkat 6 ya. Jadi 6 dikali sebanyak 6 kali ya. Nah, 3 4 5 6. Jadi kalian nanti dapat hasilnya. Min berapa dia? Hasil ini ditulis di sini ya. Nah, negatif berapa? 6 dikali 6 berapa hasilnya tuh di sini. Nah, yang ketiga, tentukan nilai dari P pangkat N ditambah dalam kurung negatif P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Nah, jadi P-nya ini P pangkat N ditambah min P pangkat N sama dengan berapa ya. P-nya kalian ganti bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari 1 sampai 100. Kalian pilih, ganti, dipindahkan ke huruf P ini ya. Nah, N-nya bilangan asli genap. Yang asli genap itu bilangan asli genap dari 0 sampai 100 ya. Asli genap ya. Yang genap 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Tapi jangan pakai 0 ya, karena itu nanti hasilnya tidak terhingga. Misalnya pakai 2, N-nya diganti 2. Nah, semuanya boleh sama 2, 2 atau 2 di sini atau 4. Boleh. Nah, berapa kemudian kalian kerjakan. Kalau yang ini, yang B itu sama juga PN ditambah dalam kurung negatif P pangkat N ya. Tapi bedanya di sini N-nya. Kalau P-nya sama bilangan bulat berapa? Dari 1 sampai 100 ya. Nah, kemudian N-nya ganjil, bilang asli ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kalian pilih ya.
Kemudian kalian kerjakan tugas 6 ya. Nah, di sini ada latihan 1.1 bilangan berpangkat. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, ini juga kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya, di grup WhatsApp. Kalian coba mengerjakan nomor 1 sampai 5. Oh, tidak. 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya, kalian kerjakan nanti ya di buku tugas. Jadi Bapak mohon nanti tugasnya dikerjakan dari tugas 1 sampai tugas berapa tadi? Tugas 6. Kemudian latihan 1.1-nya. Latihan 1.1 dari nomor 1 sampai 10 kalian kerjakan ya. Waktu dikumpulnya panjang, waktu dikumpulnya minggu depannya lagi ya, minggu depannya lagi. Berarti tanggal 20. Minggu depan lagi berarti tanggal 27 ya, tanggal 27. Satu minggu Bapak kasih waktu. Nah, kapan lagi kita ada belajar matematika nanti kita bahas ya. Kita silakan bertanya. Boleh bertanya pakai video, boleh bertanya pakai chatting ya. Bagaimana Pak cara menjawabnya, atau pakai pesan suara biar nggak capek mengetik ya. Nah, itu saja video pembelajaran dari Bapak mengenai bilangan berpangkat ini yang kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan Bapak yang kurang jelas dan kalian kurang paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Nah, sekali lagi Bapak mau menyampaikan, Bapak minta nanti kalian waktu mengerjakannya, Bapak minta nanti kalian kirim foto ya. Boleh foto, boleh video waktu kalian mengerjakan tugas. Nah, Bapak minta nanti memakai pakaian sekolah hari Senin putih biru. Bapak minta foto atau video, boleh pilih, boleh foto atau video ya, waktu kalian mengerjakan belajarnya ya. Belajar, baik itu mengerjakan tugas atau lagi nonton video Bapak minta kalian kirimkan ke WA grup matematika kelas 9 ya. Baik foto atau video bebas ya. Minta tolong orang tua untuk memoto kalian, pinjam HP yang lain lagi ya. Kalau seandainya kalian waktu nonton video itu berarti kalian pinjam HP orang tuanya kah buat memvideonya. Kirim ke kalian, kirim lagi ke grup WhatsApp ya. Itu saja Bapak mohon dikerjakan, karena nanti nilainya ini akan diambil, dipakai untuk nilai kalian semester ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar dari rumah dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Salam matematika ya, salam matematika bilangan berpangkat kita pada hari ini. Terima kasih.